Nah, jadi permasalahannya dalam kita berdiskusi sama orang lain, yang bisa kita amati bersama itu adalah datanya yang dia baca, itu harus kita juga bisa baca, sama apa yang dia putuskan. Nah, di tengah-tengah ini black box. Nah, ketika bicara black box ini, kayak gimana sih proses pengambilan keputusan seseorang itu? Nah, di dalam konsep mental model atau ladder of inference, diceritakan bahwa ternyata begini loh prosesnya. Nah, jadi kalau Anda ingin memahami atau mengubah persepsi seseorang, maka kamu tergantung pada proses yang mana kamu harus mulai intervensi dia, supaya dia berubah mental model. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ternyata setiap kali kita mengambil kesimpulan atau keputusan atau inference, maka yang terjadi adalah itu membuat suatu pola baru di dalam proses pengambilan yang kita asumsikan akan kita pakai. Kita ngebahas ini kemarin dengan bahwa kita ketika mengambil keputusan itu jarang menggunakan thinking slow, tapi kita menggunakan thinking fast kita, yaitu adalah yang disebut sebagai insting atau gut feeling dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kamu semakin sering untuk menggunakan pola yang sama, maka ladder of inference kamu semakin kuat, tangga kamu untuk permasalahan itu semakin kuat. Sehingga kita tidak bisa melihat kelemahan daripada tangga tersebut. Mungkin kita lemah bagaimana kita menginterpretasikan data, mungkin kita lemah ketika kita menambahkan asumsi kepada data kita, atau kita lemah ketika kita melihat dampak dari apa yang kita pikirkan. Sehingga cara paling mudah adalah dengan cara kita tanyakan satu persatu sambil kita berikan pendapat kita, sehingga dalam sistem thinking dikatakan ada cara terbaik untuk melakukan proses berpikir sistem bersama. Itu adalah dengan ini gambar yang saya bilang tadi. Saya share screen-nya. Bahwa kalau kita melihat kalau kita punya sebuah problem, belum keluar ya. Seperti ini. Maka kita melihat problem itu tergantung dari mental model yang kita punya. Di mana kita akan melihat apakah sudah pernah kita memilikinya. Jika sudah, maka kita menggunakannya. Jika tidak, baru kita mencoba menggunakan yang baru. Jika sudah pernah, maka kita jarang sekali melihat apakah ada kesamaan atau perbedaan antara mental model kita dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Kalau baru sih udah pasti kamu akan nge-develop yang baru gitu ya. Sehingga ini kita pakai sebagai pola dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan itu adalah yang kamu ambil. Lalu yang menarik adalah tadi yang disebut sebagai model of inference adalah kalau kita menggunakan ini ternyata sukses, maka mental model yang ini akan diperkuat, dikembalikan dan diperkuat. Sukses nih, gue pakai cara ini, gue terusin lagi deh. Gitu. Kalau dia baru, maka dia menambah koleksi mental model yang akan kamu lihat untuk hal yang sama pada masa yang akan datang. Semakin kuat ini, maka kita melihat ini menjadi semakin tidak ada salahnya, gitu ya. Itu yang saya mau highlight. Contohnya adalah kita bicara soal peta. Saya ngomong soal peta di sini. Sorry. Kita ngomong soal peta di sini. Di mana orang melihat peta itu ternyata bukan kondisi sesungguhnya. Semua peta itu adalah representatif dari, kok nggak bisa hilang? Enggak. Respon Zoom saya melambat. Dari persepsi yang kita dapatkan, per ininya tadi gitu. Dan setiap orang bisa memiliki petanya masing-masing. Ini peta versi orang Indonesia. Kenapa peta ini disukai orang Indonesia? Karena Indonesia di tengah-tengah. Padahal aslinya peta dunia itu adalah kita di pinggir. Gitu ya. Ini peta orang Australia, kenapa? Karena dia di atas. Dia suka sekali di atas. Karena orang Australia itu emang agak-agak kampungan. Waktu saya sekolah desain, saya tahu ini bule kampungan tuh ya Australia. Gitu. Nah, begitu kira-kira yang mau saya highlight di dalam materi ini, sehingga ini yang saya bilang tadi, antara kejadian atau data dengan tindakan, itu kita ada black box di tengah-tengahnya. Gimana cara mendapatkan ini? Keluar namanya konsep ladder of inference, di mana tiga hal yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah ini adalah sebuah asumsi tentang proses yang terjadi di dalam otak kamu. Yang kedua adalah setiap kali kamu berhasil dan mengambil keputusan, kamu sebelum mengambil keputusan itu kamu membuat belief
atau pola mental model dari apa yang kamu dapatkan. Yang ketiga adalah cara untuk mengintervensi supaya action kamu berubah atau action orang berubah adalah dengan menggunakan ini satu persatu kamu tanyakan. Cuma kalau kamu tanyakan semuanya seperti ini, permasalahannya adalah kamu seolah-olah menjadi detektif. Kalau kamu kebanyakan nanya, tapi kamu nggak memberikan pendapat. Jadi kalau di dalam konteks ini, advokasi inquiry matrix, dia high di advokasi atau high di inquiry. Kalau high di inquiry, maka kita namanya asking. Asking itu bisa interviewing, bisa clarifying, atau bisa interrogating. Nah, kadang-kadang kamu kesel, kamu nanya-nanya melulu, nggak ngasih solusi gitu ya. Maka disarankan jangan juga kamu kayak dosen. Kalau dosen itu kan ditanyain apapun, jawabannya panjang ya. Karena kita suka banget cerita. Emang tugas kita adalah cerita-cerita terus. Gitu ya. Maka kita yang ngomong sini nih, hai ini, yang kebanyakan telling. Nah, ini semua punya kelemahannya, sehingga diharapkan kamu masuk ke proses yang balance antara high advocacy dan high inquiry, yaitu adalah dialog. Dialog itu adalah memberikan pendapat dan menanyakan orang lain, baik pendapat kita maupun pendapat dia. Gitu ya. Nah, dialog ini adalah yang sesuai dengan tugas yang sudah saya berikan kepada kamu, mulai dengan, bukan berarti kamu satu persatu, enggak. Dalam satu diskusi itu bisa, dalam satu kesempatan kamu berbicara, kamu bisa memulai dengan menggunakan advokasi, lalu kamu tambahkan sebagai inquiry. Atau kamu inquiry terlebih dahulu, kamu tambahkan advokasi. Atau advokasi, inquiry, kamu advokasi kembali. Di dalam satu sesi di mana kamu bertanya itu bisa seperti itu. Makanya saya berikan tugas untuk, kenapa ya? Tes. Nah, gitu ya. Sehingga saya kasih namanya protocols to improve advocacy process dan protocols to improve inquiry. Kalau kamu lihat, ini semua berbasis kepada cara untuk memastikan kita bisa melihat ladder of influence dia, ya, pola bagaimana dia mengambil keputusan. Sehingga diharapkan kita bisa mempengaruhi tanpa harus mendikte atau memarahi atau dengan secara agresif language. Oke, ada pertanyaan soal ini, soal mental model atau apapun? Mau izin tanya, Pak? Silakan. Tadi kan sempat ngebahas tentang yang ladder of inference itu. Tadi udah ngebahas sama nonton juga sebelumnya. Kan di ladder of inference ada 7, kalau nggak salah ada 7 step gitu ya, Pak. Nah, cuman dari 2 sampai 6 itu invisible. Nah, tadi saya kepikiran gitu pas baca, kayaknya di tangga 2 sampai 6 ini tuh kayak banyak faktor yang mempengaruhi kita gitu loh untuk bisa naik tangga setiap 2 sampai 6 ini. Nah, tapi menurut saya faktor yang paling bisa mempengaruhi tuh kayak perasaan gitu, Pak. Kayak maksudnya ya perasaan yang kayak mungkin lingkungan atau gimana gitu. Nah, jadi pertanyaannya kayak gimana kita tuh bisa keep on track gitu untuk ideal gitu untuk untuk ngekonklusiin setiap stepnya, karena at the end nanti di belief itu kan bakal jadi mental model baru gitu ya, Pak. Nah, jadi kayak saya bingung aja gitu, Pak, gimana cara keep on track-nya gitu. Gitu sih, Pak. Oke, kamu memiliki asumsi bahwa memiliki emosi ketika mengambil keputusan itu tidak baik, gitu ya? Kalau pengalaman saya tuh gitu, jadi saya masih masih bingung gitu ya, caranya. Tapi percayalah, tidak pernah ada keputusan yang tidak menggunakan emosi. Jadi jangan berpikir bahwa mengambil keputusan berdasarkan emosi itu adalah jelek atau bagus. Yang jelek adalah terbawa emosi. Ya, terbawa like or dislike terhadap emosi. Emosi itu sebenarnya netral ketika dia keluar. Cuma kamu menambahkan label saya tidak suka dan suka gitu. Ya. Ketika orang marah, sebenarnya dia menjadi emosional, kalau kita bilang emosional, tapi di sisi lain dia menjadi termotivasi akibat kemarahan dia.
Lihat aja semua film-film zaman silat zaman dahulu gitu kan. Motivasinya kan balas dendam semua gitu ya. Berseri-seri itu isinya balas dendam. Atau film Korea, saya nggak tahu. Isinya itu balas dendam. Kenapa? Karena balas dendam itu emosi yang luar biasa. Tapi membuat orang termotivasi loh membalas dendam itu. Nah, jadi emosi itu tidak bisa dilepaskan di dalam proses tadi. Walaupun di sini mungkin dibilangnya adalah meanings gitu ya. Jadi kalau saya bisa mengerti bahwa ini itu adalah sisi di mana kita memberikan makna atau arti dari ininya. Nah, ketika kamu memberikan arti, maka kamu dipaksa mensejajarkan emosi dengan logika menjadi hal yang saling berseberangan, yang equal atau setara. Bukan di atas atau di bawah. Decision making yang tidak menggunakan logika, yang tidak menggunakan emosi, itu sebenarnya tidak lengkap. Karena emosi juga logika. Kamu tahu bahwa kalau kamu ngambil peluang ini tidak disukai oleh orang tersebut, itu adalah emosi kan? Yang kamu coba tangkap dari orang lain. Coba kamu memasukkannya sebagai sebuah data tambahan, bukan sebagai ininya. Nah, kemampuan itu harus kamu latih untuk melihat emosi sebagai sebuah fakta. Caranya gimana, Pak? Ya tadi, harus latihan, ini emosi ya? Yuk, saya lihat sebagai emosi. Jangan dilabel like atau dislike. Gitu ya. Apakah kalau saya bicara sama kamu, emosi cinta, bagus nggak? Cinta kepada orang lain, bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus. Emosi positif, Iya. kamu like. Tahu Iya. nggak banyak orang yang membunuh orang lain gara-gara cinta? Iya, ada juga yang kayak gitu, Pak. Nah, emosinya netral. Dampak dari emosi itu yang luar biasa. Itu kenapa sekarang kita mengukur yang namanya emotional intelligence. Yaitu kemampuan untuk tidak mengelola emosi sehingga dampak akhir yang didapatkan oleh si emosi tadi bukanlah hal yang negatif, tetapi positif. Jadi emosi netral. Gitu ya. Yang negatif itu dampak emosinya. Marah itu bisa negatif, bisa positif. Ya kan? Walaupun kita selalu melabel dia sebagai negatif. Gitu ya. Jadi gimana Pak? Kembali. Dudukkan dia pada posisinya yang setara dengan logika kamu. Begitu kamu bisa membayangkan itu, kamu menjadi tidak terbawa dengan itu. Yang kedua, lepaskan label likes and dislike. Karena yang namanya emosi sebagai sebuah fakta, dia adalah netral. Gitu ya. Bisa membantu nggak? Sip. Bisa, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke, emang nggak gampang. Ya, saya sendiri juga sebagai manusia biasa, pasti akan terbawa emosi gitu. Tapi saya selalu mengingatkan diri bahwa itu nature. Karena kalau saya tolak dia, saya juga nggak fair gitu. Bagaimana kalau menolak satu hal yang merupakan inherently bagian dari pengambilan keputusan? Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan yang lain? Soal ladder of inference ini? Ya ada. Tolong latihannya dikerjakan ya. Gitu. Agak serius ngerjainnya ya. Saya bahkan bilang kalau bisa ngobrol sama papa mama kamu atau bapak ibu kamu itu gunakan ini. Gitu. Saya pengen tahu bapak ibu kamu pasti kaget. Kamu kok nanya-nanyanya beda sih gitu. Kamu lagi ngapain gitu. Tapi saya mengatakan kalau kamu biasa berlatih dengan bertanya tuh kan saya nggak bisa baca. Kamu nggak ketika bertanya itu apa sih reasoning di belakangnya gitu. Daripada saya nanyain, mendingan kamu jelaskan dari awal kan. Pengalaman saya pribadi melakukan hal ini memang berasal dari saya suka memberikan pendapat dari otak saya yang lumayan cepat mikirnya ini. Terus ketika si guru saya yang saya ceritain kemarin itu bilang saya, kamu mikirnya apa, Mat? Kenapa kamu nanya gitu? Kamu mikirnya apa gitu? Saya pertama kali kesel ditanyain begitu sama dia. Gitu. Tapi lama-kelamaan, oh ini system thinking gitu. Bahwa kalau kita memberikan pendapat atau pertanyaan, saya jelaskan dulu. Saya tuh mikirnya gini, Pak. Jadi saya terbiasa sama dia. Akhirnya, emang gara-gara dia begitu. Saya tuh mikirnya gini, Pak. Karena saya mikir kayak gini, menurut Bapak, menurut saya apakah nggak sebaiknya seperti ini? Nah,
mulai dia seneng dengan, ya oke dapat nih anak ini. Yang akhirnya yang dia suka pakai sebagai istilah konde gitu ya, konde. Di bawah setiap orang tuh punya konde. Nah, kita harus lihat kondenya, jangan lihat orang yang ngomong doang gitu. Nah, itu jadi. Nah, jadi kalau saya nanti dapat WA dari kamu sesuatu, terus saya tanya sama kamu, kamu mikirnya apa? Berarti kamu salah sudah nanya yang saya gitu ya. Kenapa? Karena berarti kamu, saya bingung, kamu nih lagi reasoningnya apa gitu untuk menanyakan ini gitu. Nah, gitu ya. Kamu mikirnya apa gitu. Tapi kembali, gunakan kata-kata yang memang lazim dipakai oleh angkatan atau seusia kalian gitu ya. Kalau saya kan formal kepada kamu karena saya ada dosen kamu, tapi kamu mungkin punya kata-kata yang lebih gaul misalnya. Lu tuh kacau ya mikirnya ya. Gimana sih lo mikirannya? Gue pengen tahu. Itu adalah kalimat-kalimat yang mungkin kalian lebih comfortable. Itu kenapa saya berikan tugas yang kedua, yaitu bagaimana kamu mengeksplorasi pertanyaan sistem thinking yang mungkin jangan terlalu formal pertanyaannya, karena mungkin kamu akan ngobrol sesama. Oke, kira-kira begitu untuk ladder of inference. Kembali ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita masuk ke materi terakhir di section kedua ini, yaitu adalah the basic models ya, kalau nggak salah ya. In model thinking. Model thinking adalah sebuah proses yang membantu kita untuk memulai atau menjumpstart proses sistem berpikir sistem kita, yaitu ketika kita diminta untuk mengeksplorasi komponen konektivitas dan kontekstual dari permasalahannya. Di sini saya membagi saya memberikan Anda tips-tips berbagai macam hal yang membantu kamu untuk bisa mendapatkan ininya. Secara sistem, kita tahu bahwa sistem itu bekerja tidak sempurna, biasanya karena ada masalah pada komponennya, itu yang ini, tidak performance pada komponennya, atau permasalahan pada koneksinya, atau kesalahan dalam menginterpretasi konteksnya. Komponennya sudah bekerja bagus, koneksinya bekerja bagus, tapi ternyata dia tidak sadar bahwa dunia berubah. Contohnya Nokia. Gitu. 20 tahun yang lalu siapa yang nggak pegang Nokia, handphone Nokia di dalam ininya gitu. Tapi sekarang semua Google atau Apple, gitu ya. Tinggal Xiaomi atau Samsung gitu. Nah, sehingga ini adalah berbagai macam hal yang bisa dipakai. Saya sarankan Anda menemukan sendiri pattern ini, gitu ya. Silakan pilih dan silakan bikin sendiri pattern Anda. Nah, biasanya karena ini adalah kelas yang saya pakai di S2, saya mengatakan ada favorite management framework, tapi kembali ini lebih ke arah kepada koleksi yang sering dipakai kalau menurut saya. Tapi sebenarnya kamu boleh, kalau kamu punya koleksi-koleksi yang lain, silakan Anda kumpulkan. Untuk new market, biasanya kita menggunakan Porter's 5 Forces. Ini biasanya berguna untuk visibility studies. Ada marketing mix 4P yang bisa dipakai kalau Anda ingin mematangkan sesuatu, ada SWOT atau TOS analysis, ada project prioritization, bisa menggunakan matrix atau menggunakan bubble diagram seperti ini. Ada McKinsey 7S yang menarik menurut saya adalah dia membedakan antara hard elements dan soft elements, sesuatu yang sangat relevan di system thinking. Lalu yang sering dipakai zaman sekarang namanya business model canvas, yang saya yakin Anda semua sudah tahu hal ini. Lalu yang terakhir adalah punya kita sendiri tentunya, yaitu adalah proses komponen connections dan konteks. Kalau nggak dipakai sama kamu, siapa lagi yang pakai gitu kan ya? Nah, dan seterusnya. Ada pertanyaan dari materi ini? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Saya masih bingung untuk yang iteratif proses deh, Pak. Oke. Tapi kamu ngerti ya konsep iteratif ya? Mengulang kembali, tapi dengan pemahaman yang sudah didapat pada akhir kamu selesai gitu. Ini satu proses yang sekarang menjadi basis design thinking misalnya. Rapid prototyping, dapat dari prototype-nya, pemahaman berikutnya kamu melakukan prototyping yang kedua gitu. Ini proses yang sekarang terjadi. Nah, sebenarnya ini memang saya agak susah untuk jelaskan buat Anda, karena memang ini sebenarnya mau menjelaskan bahwa ketika Anda sudah selesai melakukan proses pemecahan masalah, gunakan helicopter view untuk meningkatkan permasalahannya. Jadi kenapa saya tulis di sini holistic process of inquiry gitu kan.
Kamu mulai biasanya dalam mengidentifikasi fungsinya dia. Fungsinya apa sih komponen ini? Oh, komponen ini mensuplai sesuatu ke tempat lain. Bagaimana dia caranya melakukan hal itu? Dengan cara seperti ini. Semakin paham ya kamu ya. Setelah kamu tahu fungsinya, kamu lihat prosesnya, gitu ya. Nah, proses itu biasanya diakomodir oleh struktur tertentu gitu di dalam sistemnya. Oke? Oke. Nah, dari struktur ini biasanya berinteraksi dengan environment-nya. Oh, ternyata environment-nya harus saya naikkan. Helikopter view-nya. Ketika saya naikkan, ternyata fungsi daripada komponen ini di dalam komponen yang lebih besar, itu ternyata berbeda. Komponen besarnya itu berbeda. Ada kesamaan, tapi berbeda dengan ini. Oh, karena berbeda, bagaimana prosesnya? Yang ada hubungan sama subkomponen yang tadi. Nah, kalau sudah kamu dapatkan ini, bagaimana struktur pada level itu? Dimana kalau udah ketemu strukturnya, pasti ada interaksi dengan environment-nya. Oh, berarti saya gedein lagi environment-nya, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai holistic process of inquiry secara iteratif. Yang biasanya kita mulai dari hal yang kecil dulu, tapi kita pahami hal yang besar. Gitu ya. Nah, memang ada sedikit perubahan ini. Ini berasal dari buku yang namanya System Thinking for Managers. Di mana kalau kita bicara fungsi daripada sebuah subsistem, fungsinya itu biasanya ada 5 kalau kita bicara organisasi. Jadi karena ini kan buat manajer ya. Organisasi itu punya fungsi yang jelas ada 5. Satu adalah sebagai organisasi perusahaan, yaitu menciptakan keuntungan buat shareholders-nya, economics. Jadi sistem besar ini selalu punya tujuan yang sama. Yang kedua adalah dia sebagai kayak lembaga pendidikan misalnya, di mana kita tidak boleh membohongi mahasiswa. Tidak boleh membohongi mahasiswa, itu scientific kan ya. Sehingga kita namanya organisasi pendidikan. Itu sistem yang berbeda tujuannya dibandingkan mencari keuntungan. Yang ketiga, contohnya adalah gimana kayak balance scorecard. Balance scorecard itu dipakai juga di bagian pendidikan, tapi hasil akhirnya bukanlah finansial, tapi learning and growth. Yang ketiga adalah ketika dia memberikan distribution of beauty, yaitu adalah sinetron. Sinetron tuh walaupun jahat, tapi cantik juga gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, apa ini? This is something else. Yang ketiga adalah values, yaitu lembaga-lembaga keagamaan, fungsi sistemnya. Yang keempat adalah power itu sendiri, bagaimana kita bisa menginfluence orang lain. Sederhananya seperti itu. Nah, menurut konsep ini, setiap organisasi itu pasti punya kelima-limanya. Hanya mana yang dominan. Tapi ini lebih mengarah kepada kalau saya di S2, saya mengatakan bahwa ini harus Anda eksplorasi. Tapi kalau kamu kan S1 masih belum kebayang seperti apa. Sebagai contoh, Universitas Indonesia yang lagi disorot saat ini. Gitu. Kenapa sih kok Pak Rektor itu dipermasalahkan soal ininya? Karena kita dianggap sebagai lembaga saintifik, yaitu adalah generation and distribution of truth. Kalau Pak Rektornya berbohong, karena dia masih merangkap jabatan, ya saya boleh berbohong dong sebagai dosen ya. Kan dia bos saya. Nah, untungnya dia sadar bahwa dia akhirnya tidak boleh rangkap jabatan. Bukan masalah peraturannya, kitanya gitu. Karena kita ini ada di organisasi yang tapi apakah UI mencari keuntungan? Ya iyalah. Kita adalah lembaga ekonomi. Kenapa? Karena biaya kamu mahal buat kuliah. Untungnya sekarang sih mungkin kan saya online Pak, bayar sendiri. Iya, sorry ya kalau harus begitu. Cuma masalahnya adalah kalau kamu masuk ke lab atau ke kampus, kan harus ada yang bayar itu semua biayanya semua. Lab kamu kan harus dari ini. Nah, sehingga kita tetap ada sebagai konsep ekonominya. Lalu, kita juga menjadi sebagai lembaga yang berfokus kepada ethics. Karena kita bilang kamu nggak boleh berbohong, kamu nggak boleh mencontek, kamu nggak boleh dan sebagainya gitu. Nah, apakah kita discipline of beauty? Nggak jelas, tapi kan banyak juga ya kalian-kalian yang cantik yang jadi model majalah kali ya. Kan dulu juga kalau di TI ada yang jadi modelnya Femina, Abang Jakarta gitu-gitu ya. Mungkin kita termasuk itu walaupun saya nggak ngerti seperti apa. Apakah UI juga lembaga of power? Lah iyalah, makanya partai politik mau masuk sebagai MBA gitu kan. Kenapa? Kita punya gudang calon intelektual bangsa
yang akan menjadi pemimpin masa depan gitu kan. Kalau semua milih PDIP gimana bayangin kamu coba? Keren kan? Gitu ya. Artinya adalah sebuah organisasi itu biasanya tidak punya satu aspek di dalam prosesnya. Sehingga ini dijelaskan seperti ini matriksnya, bagaimana membedakannya dan proses-proses apa jadi yang lazim di situ. Kembali ini kan kayak pola ya, lazimnya seperti apa. Lalu ini lebih karena kepada kemarin kita ngomong sistem dynamics gitu ya. Bagaimana dia bergerak seperti seharusnya. Oke, lebih jelas kalau saya jelaskan seperti itu ya. Jelas, Pak. Oke, thank you. Kasih, Pak. Tapi iteratif tuh nggak harus seperti itu ya. Ini adalah contohnya. Jadi mulai dari fungsinya, proses, struktur, dan environment. Tapi keywords-nya sama. Bahwa kita harus mulai dari tujuan sistem itu apa sih? Fungsi kan ya. Dari tujuan itu akan menjadi sebuah output yang harus didukung oleh proses di belakangnya. Bagaimana prosesnya? Di dalam proses itu pasti ada struktur. Nah, setelah itu dicek dengan environment, tujuannya adalah apakah kamu sudah benar membatasi permasalahannya. Satu hal yang harus kamu perhatikan. Oke? Thank you. Nanti ini saya coba ubah deh. Saya juga kalau jelasin ini agak-agak susah kemarin, slide-slide. Cuma saya mengerti karena ini saya menggabungkan dari berbagai macam buku yang saya baca sih. Jadi mungkin mohon maaf agak-agak. Dan kembali ini buat anak-anak S2, jadi saya berasumsi mereka sudah lebih ngerti soal organisasi. Alright, ada lagi yang bertanyakan? Terima kasih ya pertanyaannya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini mungkin terkait framework dan tools ya, Pak. Kalau nggak salah saya pernah dengar kalau misalnya di dunia kerja consulting itu tuh mereka terkadang pakai framework atau toolsnya sendiri gitu, Pak, yang dibuat sendiri berdasarkan masalahnya gitu. Terus mungkin kayak kira-kira secara umum tuh langkah-langkahnya gimana tuh, Pak, kalau buat generate framework atau toolsnya sendiri gitu, Pak? Bedakan framework di dalam dunia consulting yang spesifik terhadap case-nya sama framework dalam pemecahan masalahnya. Okay. Kalau framework dalam pemecahan masalahnya, hampir semuanya, termasuk McKinsey, basisnya adalah PDCA. Plan, Do, Check, Action. Cuma yang khas adalah plan-nya mereka gimana, dunia seperti apa, terus ditambahin dengan berbagai macam gimmick-gimmick seperti message dan lain sebagainya, nanti saya akan jelaskan. Gitu ya. Nah, kalau generik tadi saya bilang, ya pasti mereka ada proses di mana mereka menganalisis permasalahan, ada hipotesanya ada lebih dahulu dan lain sebagainya. Itu ada proses yang di dalam consulting dilakukan. Tapi yang jadi pertanyaan kamu yang mau saya jelaskan adalah ketika sebuah pekerjaan itu diterima oleh seorang consulting dan di dalam knowledge library dia, pekerjaan sama sudah pernah dilakukan di tempat lain, di negara lain. Nah, itu framework itu akan di-copy ke dalam pekerjaan tadi. Nah, framework itu tentunya sudah berbasis kepada PDCA yang sudah mereka lakukan. Gitu. Nah, framework ini biasanya adalah gabungan dari berbagai macam framework yang udah biasa kamu kenal. Misalnya dia ngambil dari 5M, ditambahin apa? Atau dia ngambil dari 4P, ditambahin apa? Yang saya bilang tadi adalah, kadang-kadang karena konsultan itu adalah tergantung dari data yang dia punya. Jadi dia mau bilang 5M, saya mau bilang 5M, tapi saya nggak punya 3M-nya, saya cuma punya 2M. Ya dia diambil 2. Lalu dia melihat bahwa ternyata di case-nya adalah marketing, diambil 4P itu. Terus ini digodok sama dia menjadi susunan daripada sebuah framework baru gitu. Padahal ya kagak-kagak juga gitu. Ya, karena kan intinya tetap aja sama, kayak tadi bilang, permasalahan sistem tidak menjadi optimal itu bisa karena komponennya tidak bekerja optimal, atau koneksinya tidak bekerja optimal, atau persepsinya tidak bisa bekerja optimal, atau konteksnya tidak bekerja optimal. Sebagai contoh adalah di negara kita ini, kita tuh nggak pernah setuju dengan indikator apa yang kita mau pilih. Gitu kan. Orde Baru, walaupun menyebalkan gitu ya bagi banyak orang, tapi jelas indikator yang dia prioritaskan. Pertumbuhan ekonomi. Ini enggak pindah ibu kota lah, apa namanya, indikatornya tuh banyak gitu. Tapi pertumbuhan ekonomi apa prioritas? Nggak jelas gitu. Bener nggak sih di prioritas tuh kagak jelas juga. Gitu. Ya memang COVID ya, jadi kita nggak tahu. Tapi which indicator yang kita setuju bersama gitu. Begitu kita bilang, oh kita mau pertumbuhan ekonomi Pancasilais, tambah lagi ngacoknya itu. Kenapa? Karena Pancasilais itu gimana ngukurnya gitu. Kamu berapa persen Pancasila?
Pancasilais? Bisa ngitung nggak kamu? Enggak sih, Pak. Kalau pertumbuhan ekonomi saya bisa bilang, saya pertumbuhan ekonomi 6% gitu ya. 5%, 4%. Pertumbuhan ekonomi Pancasilais itu kayak gimana? Berapa? Saya aja nggak bisa ngitung saya berapa Pancasilanya gitu. Apakah karena saya hafal Pancasila, saya pernah ikut Paskibra, walaupun bukan Paskibra sekolah doang. Terus saya hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apakah saya 100% Pancasila? Begitu diberikan indikator yang memang, tapi kenapa kok begitu, Pak? Karena begitu indikatornya tidak jelas, enak. Apapun tercapai. Ya nggak? Jadi begitu indikatornya nggak jelas, nggak diprioritaskan, nggak dipilih, apapun tercapai. Ya. Nah, itu contoh dari yang ketiga tadi, ketika konteksnya dibuat tidak jelas, ketika indikator akhirnya tidak jelas, itu yang bisa terjadi di dalam dunia ini. Nah, begitu kamu menggunakan persepsi tadi, maka kamu tahu framework mana yang kamu bisa pakai. Karena jelas, oh ternyata ada dari semua komponen yang saya lihat ini dengan berbagai macam ini, ternyata 3 komponen ini yang rusak. Dari semua koneksi yang terjadi tadi, ternyata 3 ini yang rusak koneksinya. Oke, itu yang saya bilang. Nah, saya bikin dulu nih framework-nya supaya saya bisa menjustifikasi kenapa saya dibayar $1.500 per jam. Oke, top. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kita masuk ke saya nggak share screen nggak ini? Oh iya ya, saya tuh nggak ngasih kamu ini sebenarnya. Sebentar. Saya cari dulu materinya. Dasar. Saya penting kita mulai dulu deh. Nah, karena kamu ngomong soal yang disebut sebagai pertanyaan kamu tadi adalah tentang bagaimana sih contoh PDCA-nya para konsultan, maka sebenarnya ketika saya mau menjelaskan materi yang terakhir, kita masuk ke seksi materi terakhir ya tentang bagaimana kita melakukan ininya, defining and structuring a problem, maka kita masuk ke dalam contoh yang dipakai. Nanti saya share deh ini, saya ekspor dulu ke PDF. Yang dipakai oleh BCG. Ya. Ini kita dapetin dari alumni kita yang ada di BCG yang saya minta dia untuk nyuri materi trainingnya dia. Oke, di BCG walaupun dia bilang tidak menggunakan secara PDCA, tapi memang fokusnya adalah sama dengan apa yang kamu bayangkan. Saya full screen dulu, share screen, sini share. Gitu ya. Ini yang saya berikan untuk anak-anak SCC, Consulting Club. Mungkin kamu ada yang ikut Consulting Club yang ikut induction juga? Saya lupa. Ada nggak sih anak saya? Iya, Pak. Saya kebetulan kemarin juga ikut, Pak. Oke. Kamu berarti udah tahu materi yang ini ya? Oke. Kalau di dalam konsep consulting, ini PDCA-nya di sini nih. Dia mulai dari frame and structure the problem. Itu plan sebenarnya. Lalu do, di mana do itu ada unsur di mana kamu harus mendeliver analisis kamu, apa yang kamu mulai kerjakan. Do ini di sini nih dia. Nah, check action, karena biasanya konsultan tidak ada check and action-nya, kan dia cuma ngomong doang kayak dokter gitu ya, yang masalahnya kan pasiennya. Maka kita nggak bahas. Jadi proses ini adalah proses planning yang ada di dalam semua proses ini. Dan mirip dengan apa yang kamu sudah dapatkan di kelas siskual. Kamu lagi ngambil kelas siskual ya? Oke. Kamu di siskual itu apa sih gitu? Walaupun saya dorong dulu ketika saya jadi siskual dan diteruskan sama si Pak Irvano adalah memberikan kalian basis bahwa problem solving itu ada metodologinya.
gitu. Walaupun namanya siskual, harusnya saya ngajarin kamu soal statistical analysis untuk quality. Which is kalau menurut saya, udah diajarin sama orang-orang statistik, saya nggak peduli lah. Tapi yang penting lagi adalah bahwa Anda harus bisa tahu ada metodologi yang berbeda untuk memecahkan permasalahan. Nah, kalau di BCG, dia mengatakan bahwa ada 3 langkah yang perlu harus kalian perhatikan di dalam mendeliver suatu permasalahan. Pertama adalah bagaimana kamu memframe dan structure the problem. Yang kedua adalah bagaimana kamu melakukan analisanya, itu membreakdown komponen menjadi permasalahannya, yang kita akan ganti menjadi sistem analisis. Lalu, begin with the end in mind, bahwa kamu harus memastikan hasil yang kamu perhatikan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh si klien kamu. Yang kalau dia ambigu permintaannya, kamu harus pastikan ada insight di dalam, to drive to insight. Sehingga ada proses iterasi di sini. Kembali, iterate adalah satu hal yang wajar di sini. Sehingga ini adalah key substeps-nya yang atas ini, yang bawah ini adalah key deliverables-nya. Spotlight. Gitu ya. Lalu ada key challenge-nya. Jadi ini beberapa hal yang biasanya membuat langkah-langkah di bagian 3 ini bisa gagal. Contohnya adalah ketika bagaimana kita harus mencari creative solution dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, key deliverables-nya adalah dari setiap substeps ini kira-kira apa yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, define the problem, maka yang paling penting harus keluar sebagai key questions-nya. Karena ini akan ngedrive analisis kamu. Lalu, no business drivers itu biasanya kita harus berhasil mendevelop root cause analysis. Mirip dengan apa yang kamu dapatkan di PDCA di kelas siskual. Nah, lalu dikonseptualisasi. Dikonseptualisasi ini sebenarnya ketika kita bicara konseptualisasi itu adalah membangun komponen, koneksi, dan konteksnya dari permasalahan. Jadi kamu konsepnya mengatakan bahwa permasalahan ini kalau kami lihat terbagi dari sekian banyak komponen, di mana komponen-komponen ini bekerja tidak secara optimal. Lalu dari semua komponen ini, interaksi yang terjadi atau komunikasi yang terjadi antara divisi dan divisi ini tidak terjadi, itu konektivitas isu. Tentunya ini kita membuat target utama yang menjadi basis daripada permasalahan ini tidak tercapai. Di mana target ini penting buat perusahaan karena dia sedang dalam proses untuk mengembangkan dirinya. Semua hal ini yang disebut sebagai conceptual solution atau problem. Lalu setelah dari situ berbasis kepada ini semua, maka hipotesa yang bisa saya berikan bahwa solusi yang mungkin akan selesaikan adalah A, B, dan C. Jadi ada hipotesa di situ. Nah, kalau ini kamu bisa rapikan dengan baik menjadi sebuah frame and structure the problem, maka pada saat kamu analisis, kamu tinggal mencari alasan bahwa solusi ini memang bisa menyelesaikan permasalahan yang ini. Bagaimana analisis kenapanya, dan bagaimana nanti di-deploy. Solusi A seperti ini, solusi B juga sama, bagaimana analisisnya, bagaimana komponen-komponennya kembali, lalu bagaimana kalau juga di-deploy, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pada langkah yang kedua, kita biasanya melakukan pekerjaan analisisnya. Kita nge-plan pekerjaan analisis. Nah, sambil kita melakukan analisis tadi, kita harus berpikir terhadap drive to insight-nya. Bagaimana supaya hasilnya nanti sesuai dengan frame yang kita udah buat awal, tapi at the same time insightful, bahwa dia memberikan informasi berharga, pemahaman berharga bagi si klien kita. Insight-nya seperti itu. Baru setelah itu build and deliver recommendation. Nanti ini saya kasih materinya, kalau yang udah ikut SEC sih saya kira nggak usah ya, udah tahu lah gitu ya. Nah, ini adalah detailnya dari langkah-langkah yang tadi. Ini kan tadi key step 3 hal, ini udah detailnya. Lalu ini saya jelaskan seperti ini. Nah, ini tools-tools yang mungkin kamu bisa lihat video-videonya yang udah saya berikan. Ada SEQ, ada pyramid principle, ada structure and process, ada hypothesis generation. Kalau structure and process ini sudah dijelaskan di berpikir sistem, bahwa ada function, ada proses, ada structure, ada environment, gitu ya. Nah, biasanya structurizing ini sangat penting untuk mendapatkan persepsi yang sama di dalam tim konsultan. Karena informasi yang masuk itu akan beraneka ragam, gitu ya. Lalu ini adalah SEQ untuk drill down, jadi define the right questions, ini prosesnya.
understand the root cause, conceptualize the problem, always have a hypothesis, adalah 4 hal dan steps yang harus kamu lakukan. Execute, ini adalah penjelasannya, understand situation, determine the complication, formulate key question-nya seperti apa. Nah, kalau kamu nanti tertarik untuk melakukan hal ini, silakan ngambil kuliah analisis berbasis sistem. Iya, saya lupa namanya sekarang apa, saya lupa. Di S2, mata kuliah pilihan, di mana kita nge-drill down ini. Karena itu mata kuliah yang basisnya adalah case study. Gitu ya. Contohnya saya akan skip aja, karena saya tahu kamu bisa menontonnya di YouTube. Silakan kamu lihat YouTube seperti apa. Nah, ini adalah contoh daripada issue tree. Nah, kemudian ada gimmick di dalam dunia konsultan yang dikenal sebagai MESE, which is gimmick yang bagus. MESE itu adalah mutually exclusive, collectively exhaustive. Artinya adalah tidak boleh ada overlapping. Jadi ada satu rekomendasi yang overlapping dengan rekomendasi yang lain. Ini yang paling utama. Misalnya kamu bikin rekomendasi A, hilangkan pastikan cost driver dari ini terkontrol, gitu ya. Tapi di bawahnya kamu ngomong lagi manajemen untuk mengatakan sebaiknya kita mengurangi cost. Kontrol cost driver dengan mengurangi cost itu overlapping. Karena biasanya cara mengurangi cost adalah dengan melakukan cost control. Nah, itu yang nggak boleh terjadi. Sehingga kalau masih ada overlap, pastikan dia hilang, seperti yang di sebelah kiri ini. Gitu ya. Ini nggak boleh ada overlap. Nah, ini nggak collectively exhaustive. Kenapa? Karena solusi kamu ternyata masih ada bolong-bolongnya. Maksudnya apa, Pak? Harusnya kamu ngomong soal human aspect, tapi kamu nggak ngomong human aspect. Padahal ada persepsi human aspect adalah permasalahannya. Gitu ya. Jadi walaupun kamu sudah berhasil mendapatkan mutually eksklusif, karena ini nggak ada yang overlapping ya, tapi kamu tidak lengkap analisisnya. Apalagi sudah tidak lengkap, overlapping pula. Sehingga diharapkan semua fokusnya adalah ke MESE. Gitu ya. Nanti kamu bisa baca sendiri slide-nya seperti apa. Ini contohnya. Dan seterusnya. Nah, nanti kalau enggak si Irwin Nathaniel suruh bikin sesi sendiri di antara kalian kali ya dia jelasin ini. Kan dia anaknya Sisi, udah saya jelasin lebih lengkap gitu ya. Nah, salah satu yang lain menarik adalah bagaimana kita menstrukturkan cara cerita kita atau cara berpikir kita, yaitu dengan menggunakan namanya pyramid structure. Nah, pyramid structure ini sebenarnya fokusnya adalah untuk memfokuskan cara kita menghubungkan satu dengan yang lain. Sebelum nanti kamu saya kacaukan dengan istilah causal loop diagram dan sistem diagram, yang hubungan itu tidak linear. Cuma di dalam dunia consulting, yang namanya structure dan namanya koneksi, itu adalah seperti ini, yaitu adalah pyramid structure dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, di mana kita menggunakan, baterai saya kok mau habis katanya. Oh, baterainya si mouse. Nanti nggak bisa pakai. Oke, great. Nah, saya colokin dulu. Udah. Nah, ini adalah contohnya. Nah, biasanya answering the questions ini bisa menggunakan reasons atau fakta. Jadi kamu toolsnya para consulting itu adalah grafik, tabel, trends, SWOT, berbagai macam tools yang bisa kamu pakai. Di mana ini memberikan argumentasi terhadap solusi di atasnya. Di mana solusi ini menjawab pertanyaan yang sudah kita dapatkan melalui deskripsi SQ. Dan seterusnya, ini berargumentasi untuk ini, dan ini berargumentasi untuk ini. Ini saya buat begini, bukan berarti tidak boleh double ya, artinya kamu boleh pakai grafik lagi di sini, dan lain sini, coba menunjukkan kira-kira bagaimana caranya mereka melakukan proses untuk berargumen terhadap ini. Sudah. Nih, framework adalah ini. Kita bisa modifikasi sama dengan yang tadi udah saya bahkan model base ini, di mana kamu bisa menggunakan existing framework dan untuk mendapatkan cara untuk kamu berpikir. Lalu, bedakan mana yang kamu akan tembak, apa kamu menembak dari sisi proses strukturnya, atau kamu akan memperbaiki prosesnya, di mana proses itu dynamic. Gitu ya. Biasanya kalau proses secara kertas dilambangkan dengan perbaikan SOP, atau perbaikan cara kerja. Sedangkan struktur, perbaikan dari sisi struktur organisasi,
struktur reporting structure, struktur penggajian, struktur karir dan lain sebagainya. Karena biasanya di organisasi itu jabatan itu oke, tapi ada struktur karir. Jadi karir itu pakai istilah D1, D2, D3 yang nggak ada hubungannya sama jabatan ini. Terutama di perusahaan-perusahaan yang punya dua path of career sebagai profesional atau sebagai manajerial. Jadi bisa saja di sebuah organisasi seperti Komatsu gitu ya, atau seperti Astra gitu, dia punya masinis, dia punya mekanik gitu ya, kalau dia bagian maintenance, yang gajinya sama tingginya dengan kepala bengkel. Karena dia sudah masuk ke dalam struktur penggajian yang profesional, yang memang karena dia sangat jago, gitu ya, dikirim kemana-mana, dia gajinya sama dengan kepala bengkel yang bersifat manajerial. Itu level dari struktur penggajiannya sama. Oke. Ini yang penting. Ketika kamu menyelesaikan suatu hal, kamu harus punya hipotesa. Hipotesa tadi bentuknya apa? Ya solusi yang kamu akan buat tadi. Dari akar permasalahannya maupun solusinya. Nah, hipotesa itu biasanya dalam bentuk adalah kira-kira solusi dari permasalahan itu akan tergantung dari ABC. ABC kamu itu adalah solusi kamu. Nah, hipotesa tadi biasanya akan menjadi basis kita untuk memancing. Nah, kalau kamu pemancing profesional, mereka tuh punya area-area yang udah biasa mereka tahu permasalahannya di mana. Sehingga dia punya hipotesa, oh kira-kira saya akan bisa menemukan permasalahannya di area sebelah sini. Kalau dia ngeliat danau gitu ya, terus dia ngeliat mana nih, kalau kayaknya banyak burung yang ada di sekitar situ. Begitu ada burung di sekitar situ banyak, maka dia akan mengatakan ini banyak ikannya nih. Ya sudah, saya akan mancing di situ. Itu adalah hipotesa dia. Hipotesa dia bahwa dia apakah selalu benar? Belum tentu. Sehingga jangan jatuh cinta sama hipotesa. Hipotesa itu ada di situ untuk dibantah atau diperkuat. Gitu ya. Itu konsepnya. Ini tools-toolsnya. Nah, yang kedua adalah be focused and accurate. Ini biasanya berfokus tentang bagaimana kamu harus mendrive rekomendasi kamu. Bahwa jangan sampai ada rekomendasi yang tidak memiliki dasar. Jadi dibayangkan ada sebuah proses, ini rekomendasi kamu di bawah, tapi di bawah itu analisis yang mendalam terhadap apa yang kamu sudah lakukan. The work is here. Ini adalah pekerjaan kamu sebagai konsultan. Itu silakan dibaca juga. Ini adalah langkah-langkahnya yang harus kamu lakukan. Biasanya kita bikin kayak semacam ininya, terus gitu. Saya punya videonya anak-anak SCC ya. Ini saya kasih deh kamu videonya, yang saya ngajar anak-anak SCC ya, sehingga kamu bisa baca sendiri. Nah, yang terakhir yang penting adalah drive to insight. Saya suka pakai ilustrasinya ini nih, karena ini menurut saya benar. Kalau orang biasa lagi duduk di bawah pohon apel, terus apelnya jatuh ke kepala dia, apa yang dia lakukan? Dimakan apelnya gitu ya. Isaknya Newton, ketika kena apel, dia nggak emosional ya, dia menerapkan emosional sama dengan logika, jadi dia nggak marah-marah. Gitu. Tapi dia langsung berpikir, kenapa kok apel jatuh? Ini bedanya orang yang thinking fast sama thinking slow. Thinking fast, gue makan apelnya gitu. Thinking slow adalah apa yang membuat apel itu jatuh, sehingga dia mengeluarkan teori gravitasi. So drive to insight adalah jangan talk about the obvious. But why it's obvious? Why it's there? Why ini? Ini mirip kalau nanti kamu bikin skripsi, sudah bikin model, keluar hasilnya gitu. Hasilnya itu adalah sebuah grafik yang bentuknya kayak gini misalnya. Pak, ini hasil model saya. Oke, apa kesimpulan kamu? Meningkat, Pak. Itu kan obvious ya. Siapa yang nggak tahu grafik kayak gini meningkat, kecuali negatif sebelah kirinya. Nah, udah itu aja. Iya Pak, sudah meningkat. Jadi selesai tugas saya. Hah, dipecat kamu. Kamu nggak berhak dibayar $1.500 per jam. Kalau cuma gitu doang. Maka drive to insight adalah ini tuh kenapa terjadi? Kenapa kok ada sedikit deflaksi di sini?
Kenapa nggak smooth linear langsung seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang disebut sebagai so what? So what? Kalau meningkat, apa dampaknya? Kenapa? Nah, untuk bisa mendapat dampaknya, kamu harus tanya kenapa dulu. Kalau kamu punya model, biasanya kita pakai, oh model ini punya gabungan ini, dan ini. Kira-kira itu tambahannya. Nah, karena saya merasa bahwa yang kalian harus memiliki skill yang sama dengan anak SCC sebagai anak SEMS, sehingga saya tambahkan materi ini ke dalam ininya. Gitu ya? Ada pertanyaan? Bentar, saya upload dulu materinya ke Google Classroom. Nanti kalau ada pertanyaan yang kamu malu-malu tanya sama saya, tanya sama si Irwin ya, mana tanya, anak SCC dia. Tapi video-video yang saya berikan kepada kamu sebenarnya menjelaskan aspek-aspek yang sudah saya jelaskan kepada kamu, gitu ya, yaitu tentang piramid prinsipal yang mungkin mereka lebih bagus menjelaskannya daripada saya. Ya tadi lah, namanya juga YouTube. Do not fight YouTube, be friendly with YouTube. Karena katanya apa dampak dari waktu itu yang SCC saya suruh kamu yang rekam apa enggak ya? Saya males waktu itu. Atau saya rekamin ya? Oh, dari Bapak deh, Pak. Ya. Oh iya. Ada ya, sebentar. Saya cek dulu. Watch on YouTube. Part C. Oke. Ada. Nanti saya kasih kembali kalau ada yang ya. Kalau ada yang tidak langsung kau panggilnya Irwin apa Nathaniel sih? Irwin, Pak. Oh, kalau ada yang nggak ngerti tanya Irwin dulu. Kalau malu-malu sama saya gitu ya. So itu materinya saya kasih gitu yang saya jelaskan di anak-anak. Kamu waktu saya nggak ini ngerti nggak sih, Irwin? Ya, secara garis besar masih lumayan paham, Pak. Oke. Saya takutnya double. Nah, siapa itu? Ada kucing. Wait. What did I want to do? I forgot what I want to do. There you go. Saya move to top dulu supaya saya nggak ingat. Oke, udah nggak ada pertanyaan nih. Nah, saya seharusnya ngomong soal yang section berikutnya, yaitu adalah tentang causal diagram. Cuma saya capek, jadi kita kayaknya nggak ada sesi ketiga gitu ya, saya batalkan aja. Oke, YouTube link. Nah, untuk belum saya proteksi YouTube. Karena saya suka nyinggung-nyinggung pemerintah, jadi YouTube tuh saya matikan kadang-kadang. Saya takut kamu capture terus kamu kirim ke WA-nya Pak Presiden. Saya ditangkap besok, dipecat jadi dosen. Iya kan? Pertama saya jadikan komisaris dulu, terus saya dipecat karena nggak boleh double jabatan. Senang sih jadi komisaris, cuma dipecat juga. Oke. Nah, saya tuh sebenarnya pengen ngobrol sama kalian gitu loh. Kecuali si Rahmadana Majid yang katanya lagi di ini. Anissa Rahma Fitriani. Kamu Ya, tuh Pak. kenapa sih milih SEMS? Kenapa? Apa sih yang kamu lihat dari SEMS? Karena Saya matikan lagi deh recordingnya. Udah nggak perlu di-record ya?